Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u, bab yang keempat. Ar-ramul awal, nomor 1. Pepatahnya atau mahfudhat yang perlu dihafal adalah at-tama'u syaqa'un. Pepatahnya adalah at-tama'u sifat tama', syaqa'un menyebabkan kecelakaan. Jadi sifat rakus, tama'. Penjelasannya, atau mau mengharapkan atau bersikap rakus tama fima terhadap perkara, terhadap sesuatu biaidin nasi yang dimiliki orang lain atau yang berada di tangan orang lain, mimma yaitu termasuk sesuatu la yurja yang tidak diharapkan husuluhu hasilnya bisa'i dengan usaha asyarifi yang baik, yang mulia. Oleh karena itu yushki akan mencelakakan sifat toma ini an-nafsa dirinya sendiri yang bersifat toma, uyadilluha dan menghinakan dirinya, wa yut'ibuha dan memayahkan dirinya, menyusahkan, mencapekkan. Li'annahu karena semua sifat toma yadkhulu termasuk bibabil hasadi pada bab hasud, pada bab kedengkian. Amma ragbatu adapun menyukai fi ma'alil umuri dalam hal urusan atau perkara sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang ma'ali, yang luhur, ya. Nah, wasayu dan berusaha libulugiha untuk mencapainya bila amali dengan usaha syarifi yang mulia, yang baik, fahia mangka itu mah min hinal hisali nabila, minal hisali termasuk sesuatu hal anabilati yang mulia, yaitu sesuatu yang baik, yang mulia. Maka ketika sifat toma menguasai seseorang, maka otomatis orang tersebut akan berusaha mendapatkan apa yang dimiliki orang lain itu, ya, dengan usaha yang tidak baik, tidak halal, tidak sesuai syariah, undang-undang agama negara, maka otomatis akan menimbulkan suatu hukum dalam pada dirinya. Umpamanya dengan menipu, terus dilaporkan kepada yang berwajib dan dia akhirnya diadili, kemudian mendapatkan hukuman. Nah, itu kan mencelakakan diri sendiri. Yushki nafsa idluha yutbuha. Nah, sedangkan menyukai sesuatu yang baik, yang luhur, nah, ini dan berusaha untuk mendapatkannya dengan usaha yang halal. Nah, ini mah hisolin nabila, masuknya bukan toma, maksudnya gitu ya. Arak musani ajubnu dhulun, penakut, ngecut, dulun adalah kehinaan, maksudnya ajabanu penakut atau pengecut, dalilun termasuk adalah hal yang hina, yang tercela. Kenapa? Li'anahu karena dia itu yusiru, ya, orang yang bersifat sifat jabani memilih al-hayata kehidupan, al-khosisata yang hina, alal mauti daripada memilih kehidupan atau mati, fisabi syarabi di jalan yang baik, wal karamati dan mulia. Jadi umpamanya seorang anak disuruh mondok tidak mau, takut aja dari ibu, jauh dari rumah, itu penakut namanya jaban. Nah, dia yusirul hayatal khosisa, dia tidak mau mondok, mendapat ilmu, menuntut ilmu, ya, jadi orang baik, malah alal moti bisa menetap di jalan tidak mau alal moti bisa syarabi wal karomah, tidak mau dia seperti itu namanya jaban. Wasyuja'u sedangkan pemberani azizun akan terhormat,
orang yang terhormat, li'annahu karena sungguhnya dia yabdulu menyerahkan, mengorbankan nafsu dirinya fi mawatini syarafi, di medan-medan yang mulia, di tempat-tempat yang baik. Fa in mata maka jika mati dia mata maka mati kariman, menjadi orang yang mulia. Wa in asya dan jika hidup asya maka dia hidup azizan terhormat. Tuh pemberani. Lanjut, asrar musalis atabdhiru mufkiron, pemborosan mufkiron menyebabkan kefakiran. Atabdhiru pemborosan, mufkiron menyebabkan kefakiran, kesusahan. Maksudnya, atabdhiru pemborosan huwa itu adalah al-israfu berlebihan fil mali dalam penggunaan harta. Huwa sedangkan israf fil mali ini berlebihan dalam menggunakan harta benda min asbabil faqri, termasuk adalah daripada sebab-sebab kefakiran, ajilan baik cepat atau ajilan atau lambat. Liana ladhi karena sungguhnya orang yata'awadu yang membiasakan asyarafa pemborosan, la yasbiru tidak akan sabar, anil infaqi jauh daripada berinfak, artinya akan takut berinfak karena dia takut habis, padahal dia boros, takut habis untuk infak padahal dia boros. Faida nafida maka jika telah habis malu harta bendanya, istadana maka akan meminta hutang atau berhutang. Wadainu sedangkan hutang asyaddu anwa'il faqri, asyaddu lebih parah anwa'i bentuk al-faqri kefakiran. Maksudnya hutang ini adalah bentuk kefakiran yang terparah. Itu tabdzir atau tabdzir mufkirun, makanya pemborosan menyebabkan kefakiran. Sekarang nomor 4, al-hiqdu madmumun, sifat hiqad sifat dendam, madmumun tercela. Maksudnya safaul qalbi, karena sifat hiqdi ini, dendam ini adalah kotoran yang ada di dalam hati. Maka safaul qalbi, suci bersihnya hati, minadakhili dari dalam lubuknya, karena qawati jismi seperti suci bersihnya badan, wasaubi dan pakaian, minal khariji dari luar. Kilahuma yang mana kedua-duanya mahmudun terpuji, wa wujudul hikdi dan sedangkan adanya sifat dendam fil qalbi dalam hati, kawujudi danasi seperti adanya kotoran alal jismi pada badan. Kilahuma yang kedua-duanya zamimun tercela, wa qabihun dan jelek. Sifat hikad. Ar-raqmul khamis nomor 5, al-hasadu khati'atun, sifat hasad, sifat dengki, khati'atun adalah sebuah dosa, khati'ah keluputan, kesalahan. Maksudnya apa ini? Al-hasadu sifat hasud dengki ayat mana, yaitu mengharapkan al-insanu seseorang zawala ni'mati, hilangnya nikmat menjadi goiri dari tangan orang lain. Wawa sedangkan, dan ini adalah sifat hasud dengki ini min akbaril khotoya, termasuk dosa-dosa besar. Liano karena sungguhnya sudulmun sebuah kejahatan, lamu beriru yang tidak ada yang menganggap baik lahu kepadanya, wadawatun dan memusuhi ini dianggap juga diponis memusuhi lillahi kepada Allah, al-mun'ami yang memberikan nikmat, al-mutafadil yang memberikan anugerah, ala ibadihi kepada hamba-hambanya. Makanya al-hasud khotiyatun, dosa itu satu buah dosa. Yang terakhir al-khiyanatu qabihatun, khianat atau tidak bisa dipercaya, qabihatun adalah hal yang jelek. Asyaru syarahnya al-khiyanatu, khianat itu al-godru, tipu daya, binimati dengan tanggungannya, adamul wafai dan tidak menepati janji.
Seperti apa? Kaifsyai asrari, seperti menyebarkan rahasia-rahasia temannya, atau jia'il amanati, atau menyanyiakan amanat-amanat yang diberikan. Wahia sifat hianati min akbail hisoli, termasuk sifat yang jelek. Wal mutasifu, dan orang yang tersifati biha dengan sifat hianat, madmumun tercela, mamkutun dibenci, la yuhibbu tidak akan disukai adun oleh seorang pun. Al yakrahu, bahkan dibenci Allah oleh Gusti Allah, nasu dan orang lain. Al babul khamis, wallahu alam bisawab.